Kebetulan saya sendiri itu terbiasa untuk memberikan mobil saya memang oktan yang terbaik yang ada di SPBU itu. Jadi sangat-sangat jarang saya mengisi Pertamax, saya lebih ke oktan 98 biasanya. 95 atau 98, baik itu dari produk BUMN maupun dari produk swasta. Ya, jadi saya sendiri tidak punya pengalaman itu. Saya kebetulan ikut balap. Saya atlet balap. Di balap itu ada peraturan oktan yang boleh digunakan maksimal segini. Tapi tidak disebutkan bahan bakarnya harus merek apa, tidak disebutkan. Penting oktannya sekian. Itu selalu engineer saya, mekanik saya yang membangun mobil, selalu dia memilih satu BBM tertentu dari SPBU swasta. Saya tanya, kenapa ini yang dipilih? Kita udah ngetes semuanya, ternyata ini yang performanya paling bagus. Nggak mungkin orang semuanya sama kok, semuanya sama oktannya. Performanya paling bagus itu dalam hal apa maksudnya? Horsepower, tenaga mesin, dan konsistensi tenaga setelah mesin itu panas. Kasus mobil rusak karena Pertamax masih terjadi di beberapa daerah. Bahkan sekarang yang terdampak bukan hanya Toyota dan Daihatsu, tapi juga Suzuki. Belum lama ini, beredar di media sosial yang memperlihatkan tangki BBM mobil yang dikuras. Video tersebut memperlihatkan filter bensin yang kotor, serta adanya endapan seperti yang viral pada video lainnya. Setiap hari ada saja yang turun tangki BBM. Penyebabnya adalah filter bensinnya tersumbat sampai tidak kuat jalan, dengan pengisian di SPBU yang berbeda-beda. Jika benar ya, karena kan itu nanti peradilan yang akan memutuskan. Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mobil itu macam-macam. Kalau mobil teknologi modern, dia sudah dilengkapi dengan knocking sensor yang dia bisa memperlambat waktu pengapian kalau mendeteksi bensinnya itu oktannya lebih rendah, untuk menghindari gejala detonasi awal alias knocking, titik-titik yang sering kita dengar. Kalau di mobil baru dengan knock sensor yang masih bisa mengatasi kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat, dalam bahan bakar itu oktan itu hanya salah satu properties. Ada properties yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Rata-rata mobil yang rusak karena Pertamax tersebut tidak sampai ke bagian pompa bahan bakar atau full pump. Tapi untuk filter bensinnya memang sangat kotor. Saat ini sudah banyak mobil rusak karena Pertamax dari berbagai model, seperti Suzuki APV tahun 2009, Toyota Kijang Innova tahun 2010, Avanza tahun 2010 hingga 2013. Lalu ada juga Daihatsu Xenia tahun 2016. Kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya filter bensin jadi semakin kotor. Kalau misalnya mobil dijanjikan bensinnya Euro 4, ternyata yang masuk bukan Euro 4, itu catalytic converter kita bisa tersumbat. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita memasukkan bensin yang di bawah standar oktan minimal yang dipersyaratkan oleh mobil itu, dan mobil itu tidak memiliki knocking sensor, misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi ngelitik. Ngelitik itu detonasi awal. Piston masih bergerak ke atas, yang semestinya bensin itu belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya terlalu rendah. Itu bisa menimbulkan kerusakan mesin baik secara perlahan maupun secara langsung, dan kadang-kadang biaya perbaikannya itu tidak murah. Itu yang dilakukan oleh engineer. Saya nggak tahu dia berapa banyak yang dicek sama dia, tapi akhirnya dia selalu memilih bukan produk dari Pertamina gitu kan. Sampai saya bilang, coba aja, kenapa nggak coba gitu kan? Karena balap itu adu cepat ya. Terus saya lihat nggak mau coba-coba, ngambil resiko. Dia nggak mau coba-coba mekanik saya ini. Oh gitu ya. Karena masalah ini pertama kali saya dengar itu sebetulnya sudah dari akhir tahun lalu. Sudah ada ribut-ribut di mana kendaraan yang mengisi Pertamax sampai mogok. Waktu itu saya sampaikan, ketika ditanya teman-teman media, saya bilang, itu mungkin hanya kasus setempat, belum menjadi isu nasional. Jadi coba kita lihat. Tetapi ketika belakangan di bulan Desember, ada teman-teman yang pergi ke bengkel resmi merek besar, itu sampai kepala montirnya mengatakan, jangan beli Pertamax ya,
nanti kejadiannya seperti ini, nggak cukup 40 juta, 50 juta untuk memperbaiki. Saya terkejut, loh merek besar sampai bisa ngomong seperti itu bengkelnya, kok mereknya nggak komplain ke Pertamina? Ada apa? Sungkan? Takut? Atau apa? Ada Lumayan ada sejarah nggak ada ya? sejarahnya lah kira-kira. Kalau nggak salah masih di zaman Jokowi kira-kira di awal-awal pemerintah Jokowi. Jadi ada kerabatnya Prabowo itu membawa perusahaan Rusia untuk membangun sebuah kilang lah di Jawa gitu. Nah, dia sudah banyaklah bernegosiasi, lalu kemudian survei dan lain-lain segala macam. Intinya investor dari Rusia yang dibawa oleh kerabatnya keluarga Prabowo ini ya setujulah kira-kira menanamkan investasi di Indonesia. Tapi di-tackle oleh Reza Khalid. Nah, ini yang membekas juga nih, sehingga akhirnya ya sekarang lah apa yang terjadi ya, Reza kemudian terseret-seret dalam kasus ini kan. Muhammad Reza Khalid kembali disebut-sebut dalam kasus rasuah di sektor minyak. Riza menjadi sorotan setelah anaknya Muhammad Keri Andrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerjasama. Untuk dari kasus yang menimpa anaknya, rumah dan kantor Riza pun digeledah oleh Kejaksaan Agung. Dari penggeledahan itu diamankan sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar 833 juta rupiah dan uang tunai dalam bentuk mata uang asing sebesar 1.500 US dollar. Perihal kemungkinan keterlibatan Riza dalam kasus ini, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, membuka peluang penyelidik memeriksa Reza Khalid. Riza bukan pertama kalinya terseret skandal soal minyak di tanah air. Pengusaha yang mendapat julukan The Godfather ini pernah beberapa kali disebut-sebut dalam kasus serupa. Jadi Reza ini dalam Pilpres 2024 ini tidak bisa masuk ke Prabowo karena ada residu di Pilpres 2014. Jadi gua ketemu banyak narasumber bilang bahwa di Pilpres 2014 Reza ini ikut menyokong pasangan Hatta dan Prabowo. Cuma sokongannya itu gak sesuai janji gitu loh, Kang. Jadi ini yang membuat Prabowo ini membekas lah sehingga di 2024 ini Reza gak masuk. Terungkapnya kasus korupsi di Pertamina melibatkan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Bahwa transformasi Pertamina sudah pernah dilakukan, yakni pada 2015, bahwa mafia migas diternak di era pemerintahan Jokowi. Rentetan peristiwa hari ini menunjukkan Indonesia dikepung korupsi, ada praktek pemburuan rente yang bermain. Korupsi di tubuh Pertamina tersebut terjadi di masa kepemimpinan Jokowi. Pemberantasan mafia migas tidak hanya bisa dilakukan secara teknis, kelurusan pemimpin negara juga sangat dibutuhkan untuk pemberantasan para mafia. Saat ini Indonesia sedang dikepung oleh praktek korupsi yang membuat rakyat menjadi korban. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkapkan kerugian negara 193,7 triliun rupiah per tahun. Itu terjadi selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023. Sehingga total kerugian negara ditaksir 968,5 triliun rupiah. Artinya, hampir 1.000 triliun rupiah atau 1 kuadriliun rupiah. Ada rapat yang melibatkan petinggi Patra Niaga dan orang kilang sehingga dikondisikan kilang itu tidak menyerap semua crude yang ada di dalam negeri gitu. Nah, dikondisikan dengan kapasitas tertentu tidak bisa menyerap padahal ketersediaan crude itu ada gitu. Nah, akhirnya dipilihlah jalur impor yang itu menggunakan lewat tangan yang tadi itu anak Reza Khalid, Keri gitu. Nah, disitulah sebelum seolah-olah dibikin tender, padahal itu sudah dikondisikan itu akan diambil alih oleh Keri. Makanya dari alur proses ketika barang itu datang, disitulah peran Pertamina Shipping ya. Nah, disitu juga dalam pengiriman itu ada markup tuh 13-15% yang keuntungannya itu dinikmati lagi oleh Keri. Jadi nanti sampai harga dari kilang ke Patra Niaga, nah itu juga karena yang tadi kita cerita ya, harusnya yang kita bayar 92 tapi yang datang 90. Nah, harga itu juga jadi kerugian negara. Dan harga yang harus dibayarkan Pertamina dari pengadaan ini juga lebih tinggi. Nah, disitulah terjadi persekongkolan ya, karena sudah diatur utak-atik oleh orang Pertamina berapa dirut ini dengan Keri dan beberapa jejaringnya.